Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja Waalaikumsalam. untuk desain arsitektur 1 pertemuan terakhir. Ya, hari ini nanti kita akan diskusikan bagaimana progres dari perkembangan fasilitas tapi juga dengan diskusikan juga nanti praktek nantinya. Baik, sebelumnya kita mulai saja dulu. Raihan bagaimana? Delay, Pak. Ya, silakan Raihan. Saya Gimana? Sudah sampai apa? mungkin nanti rumahnya saya kurangi, Pak. Saya kasih itu Pak nge-lag. Terlalu banyak tuh nge-lag, Pak. Rumahnya mungkin saya kurangi. Ini udah buat satu lapangan sama baru proses masjidnya belum jadi, Pak. Ya, tunjukkan saja sampai sejauh mana. Ya, silahkan. Masih di disable, Pak. Oh iya. Tapi ya nge-lag, Pak, enggak agak setup-nya agak. Ya, yang penting gambarnya aja. Oke. Bentar, Pak. Delay. Ini rumahnya belum semua, Pak. Gara-gara nge-lag, Pak. Sudah muncul, Pak? Ya. Ini rumahnya agak nge-lag jadinya. Mungkin nanti saya agak ubah denahnya ini, Pak. Mungkin karena rumahnya terlalu banyak. Saya ubah denahnya. Agak diubah. Untuk gerbangnya tetap kayak gini tapi benar, Pak. Oh, not responding. Kayak gini kalau gerbangnya. Logonya pakai yang pertama poster dulu itu, Pak. Yang poster rumah itu. Oke. Untuk fasilitasnya like ini Pak baru satu lapangan, ini niatnya mau buat lapangan poli tapi netnya belum bisa, Pak. Masih biasa kayak gini, Pak. Fasilitasnya ini niatnya buat lapangan futsal yang mini futsal. Ini masjidnya dalam proses, Pak. Masih proses. Itu gerbangnya belum sempurna itu, belum jadi sempurna itu. Ini udah kayak gini, Pak. Oh, coba lihat. Cuma simpel. Itu berarti unsur namanya nggak ada ya? Oh, kalau itu belum selesai. Kamarnya masih belum saya kasih semua, Pak. Oh. Niatnya ada di depan sini ada, Pak. Di depan pagar sini ada. Kalau tempat masuknya udah segini. Ya. Coba masuk ke jalan depan perumahan ini. Ini Pak, nanti di sini masih dikasih latar lagi. Ini masih yang kasih kayak aspal ke rumah masing-masing itu. Oh iya. Sini nanti tipe 21-nya di sini sampai dekat masjid, Pak. Oh.
kalau nggak nge-lag. Ini mungkin nanti saya perpendek, Pak. Jadi rumahnya agak dikurangi. Ya. Ini. Terus nanti jangan lupa fasilitas penerangan. Iya, Pak. Fasilitas penerangan, lampu. Ini Kemudian, kalau nggak dikasih rumah lancar, Pak. Tapi kalau ya, dimasukin rumahnya itu rumahnya agak. Mending apa namanya? nge-lag. Untuk presentasi kan bisa screenshot ya. Kecuali Iya, Pak. mau menampilkan detail kan layarnya di hidden, misalnya nanti menampilkan fasilitas tertentu, layarnya di hidden kan lebih ringan. Tapi kalau untuk presentasi keseluruhan nanti itu di screenshot aja. Jadi, berupa gambar tampilan screenshotnya ya, ditunjukkan. Iya, Pak. Nah, itu kan lebih dipaskan dulu sudut pandangnya, kemudian diaktifkan layarnya, di render image-nya, kemudian image-nya nanti untuk bahan presentasi. Ya, karena RAM-nya berapa sih? RAM-nya ini. Nah, RAM-nya 8 GB, Pak. RAM-nya udah tinggi ya? Udah cukup. Udah. Tapi kayaknya gara-gara isi rumahnya itu loh, Pak. Oh ya dihilangi aja. Nggak usah dikasih, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, no. Kan hanya yang untuk perumahan kan hanya tampilan luarnya saja. Jadi Oh, yang bikin berat itu apa extensionnya yang warehouse-nya itu yang iya, Pak, yang download itu. yang dibutuhkan hanya tampilan luarnya saja, karena kan ini kan kalau yang kemarin waktu desain rumahnya tunggalnya kan nggak masalah. Tapi Iya. kalau semuanya ikut ditampil jadi diambil bagian luar, tampilan luar rumahnya saja. Nanti secara keseluruhan tampilan. Kita lebih fokus pada eksterior, suasana tampilan luar dan landscape perumahan. Terus ini masjidnya ya. Iya, Pak. 2 lantai. 2 lantai ya. Baik. Jadi dibangun sekalian ya. Sekalian. Oke, fasumnya apa tadi? Selain tempat olahraga, kemudian Nanti rencana ada taman di sini, nanti rumahnya itu nggak sampai mentok, nanti di sini kan jalannya muter, Pak. ya. Jalannya muter, nanti di sini ada pertokoannya, toko kayak minimarket Ya. perumahan sama kantor komplain gitu, Pak, kayak sama kantor RT itu, kantor RT RW. Ya. Ya. Jadi ini kan nanti schedule-nya kan minggu depan minggu tenang, ya kan? Iya, Pak. Kemudian pada minggu berikutnya UAS. UAS ini presentasi final ya. Kamu masih punya waktu pada ini ya 2 minggu ya. 2 minggu untuk menyelesaikan. Barangkali nanti masih 90%, 80% tidak apa-apa. Nanti masih dikasih waktu untuk revisi 1 minggu setelah pada waktu hari UASnya gitu. Jadi nanti selesai awal Juli ya. Iya, Itu punya waktu sekitar 3 minggu untuk menyelesaikan desain ini.
Terus kemudian nanti kita akan melanjutkan proyeknya itu ke desain apa namanya, ini arsitektur 1 ya, nanti ke arsitektur 2 landscape ya, arsitektur 2 landscape. Nanti mungkin masih dikembangkan tapi fokus ke taman gitu. Fokus ke landscape luar. Tapi nanti kasusnya mungkin termasuk nanti mungkin berbeda lagi, harusnya berbeda. Kita lebih perdalam ke arsitektur 1 ini pada struktur bangunan, kemudian pada arsitektur 2 nanti pada ya, ini kawan-kawan mana ini? Tadi masuk kelas Pak Zen nggak tadi? Ada kelas Pak Zen? Udah mulai minggu tenang, Mbak. Pak Zen minggu tenang. Pak Zen minggu tenang? Iya, Pak. Sama Pak Edwin. Oh. Oke. Jadwalnya kan mestinya tanggal 22, kalau kalian kan sudah punya PDF jadwal loh. Halo? Iya, Pak. Kan punya PDF jadwalnya dulu di awal kuliah kan sudah ada jadwalnya. Hilang, Pak. Yang orang jarang buka, Pak. Bukan. Iya, jarang buka. Silakan Faris. Silakan Faris. Punya kamu Faris. Progress reportnya bagaimana Faris? Bentar. Yes, masih loading setup-nya. Sabto disiapkan ya Sabto. Habis Faris. Ya, Pak. Ih. Masih loading. Oke. Kelihatan. Gazebo. Ya, baru gazebo yang taman belum, Pak. Ini baru nata itu rumahnya tadi yang di side plan. Bentar. Ya. Oke. Ini Pak. Nanti tamannya di sebelah yang sini yang hijau. Sama gazebo-nya itu di sini. Sama ini ada taman tambahnya yang kedua. Terus pesatpamnya jadinya di sini. Terus ada taman tambahannya yang di depannya ini, yang kemarin suruh dikasih itu perhiasan. Ya. Tumbuh-tumbuhannya nanti di sebelah sini, di samping pesatpam. Jadi fasilitas umumnya apa saja? Gazebo, cuma gazebo aja Pak, kan ruangannya, ruang kosongnya cuma di space ini aja. Kan ini ukurannya kecil rumahnya. Gazebo. Sama taman sama gazebo. Ya. Ya. Terus rumahnya mungkin agak ngelek. Baru yang 24, baru yang tipe 24 yang tertata. Ini masih
masukinnya itu berat. Jadi yang putih nanti kan ukuran 72 rumahnya. Ya. Oke. Jadi pintu masuknya sebelah sini. Ya gitu aja Pak, konsepnya sedikit. Ya. Fasilitas publiknya cuma gazebo sama hiasannya taman itu doang. Jangan lupa nanti ya, di situ kan fasilitas perumahan ini ada lampu penerangan, ya dikasih ya. Iya. Ya. Kemudian barangkali ada jalur enggak ya, nanti langsung pagar tuh nanti ya. Iya. Pagar terus kemudian jalan. Ya. Nah, tentu sebenarnya kan ada selokan juga mestinya. Selokan. Ya, bentar. Tempat sanitasi ya. Tempat pembuangan. Ya. Termasuk selokan. Jalannya jalan aspalnya ya. Jalan aspalnya jadi menjadi bagian dari fasilitas yang disediakan dalam aspalnya, kemudian selokan, tempat pembuangan air ya, saluran air, terus kemudian fasilitas penerangannya itu adalah lampu, ya, lampu-lampunya diletakkan di titik-titik mana saja. Kemudian barangkali ada fasilitas sampah ya, tempat pembuangan sampah, terutama di area taman ya. Dan taman itu kalau melihat luasnya jangan hanya sekedar untuk tempat pajangan saja, tapi bagaimana taman yang dinamis, bukan taman yang statis ya. Artinya dinamis itu artinya dia mampu mengakomodir pergerakan sosial untuk aktivitas sosial, misalnya tempat anak-anak bermain, namanya dikasih mungkin elemen apakah jalur refleksi kaki, misalnya gitu ya. Tadi ada gazebo untuk melihat, untuk duduk-duduk ya, di tempat taman itu. Ya. Kemudian juga unsur air ya, unsur air. Ada kolam atau air mancur ya, di situ. Sehingga orang mencari kesegaran juga di situ. Kemudian ada juga tanaman perdu. Nah, di dalam ini tanaman perdu, tanaman penutup untuk cahaya matahari pelindung, tanaman pelindung nanti ya. Jadi semuanya nanti juga ditempatkan pohon-pohon besar yang berfungsi sebagai tanaman pelindung ya. Nanti diletakkan di mana itu pohon-pohon yang direncanakan untuk menjadi tanaman pelindung. Jadi di samping ada tanaman hias, barangkali juga ada tanaman-tanaman yang berfungsi, misalnya ya sedikit kita nanti menyinggung masalah, nanti kita lanjutkan untuk kembangkan arsitektur landscape-nya. Itu misalnya tanaman yang bersifat struktur, yaitu tanaman yang bersifat struktur itu misalnya dia menjadi pagar pembatas, ataupun misalnya bambu-bambuan dia menjadi peredam suara ya. Kemudian ada nah itu bisa saja dimasukkan menjadi bagian dari fasilitas perumahan. Perumahan itu tidak hanya unsur-unsur keras berupa bangunan-bangunan beton, tapi juga unsur-unsur lunak berupa vegetasi atau tumbuh-tumbuhan ya. Jadi, itu juga nanti diberikan ya. Oke.
Sabto, silakan Sabto. Punya Sabto. Ya Pak. Tapi saya punya saya belum, saya gabung ini Pak, masih sendiri-sendiri. Ya, apa? Tunjukkan aja. Jadi ini baru buat lapangan futsal nih Pak. Ini kan letaknya di sudut, jadi kalau yang sebelah sini nanti tembok pembatas perumahannya Pak. Jadi langsung menggabung itu. Kalau ini kan nanti setengah. Jadi nanti atasnya kayak jaring gitu Pak, dibuat jaring. Ya. Kalau untuk sebelah ini mungkin nanti saya buat taman Pak. Jadi kan nanti konsepnya lengkapnya nanti kan ini sebelah sini perumahan, sini perumahan. Terus kalau sini juga udah perumahan, ini jalan raya. Jadi pas di sudut gitu. Mungkin baru seperti itu, nanti rencananya seperti itu Pak. Gerbangnya kemarin gimana? Kalau gerbangnya Empat ini. Oh, ini terpisah filenya. iya, filenya terpisah Pak. Filenya terpisah. Belum saya gabungin ya. Oh, oke. Ini kalau buat ini udah lemot banget Pak, jadi saya pisah-pisah. Kalau jadi satu nggak kuat. Ya. Nanti kemudian digabung, kalau untuk presentasinya kan bisa diambil screenshot dari area-area semuanya itu. Sudah selesai itu gerbang. Kalau ini paling nanti kurang hiasan kayak taman itu Pak. Oh. Bentar Pak, masih lagi. Ini baru seperti ini. Ya, jadi tadi penjelasan Pak itu juga berkenaan dengan fasilitas-fasilitasnya. Ya. Nanti dilengkapi ya. Ada unsur sirkulasi, di mana jalan, gitu, dan akses jalan utamanya. Kemudian juga tentunya akan masuk ke tempat perumahannya itu. Kemudian juga akan dipisahkan mungkin bahu jalannya itu apakah mau dikasih trotoar untuk kalau rencananya dia ada punya saya Pak. Ada. Ini kan saya buat trotoar. Trotoar untuk pejalan kaki, kemudian ada selokan, selokan. Hingga cara berpikir kalian agak lengkap ya. Kalian bayangkan bagaimana kalau kita merancang perumahan atau melihat perumahan yang sesungguhnya. Ini kurang apanya tentu kalian pertimbangkan apa yang ada di dalam perumahan yang sesungguhnya tadi ya. Elemen keras, elemen bangunan fisik, juga ada elemen lunak berupa vegetasi atau tumbuh-tumbuhan, fasilitas sarana prasarana penerangan, kemudian tempat daur ulang atau tempat pembuangan sampah, apakah yang bersifat milik personal rumahnya ya, tentu kan sekaligus dipikirkan bagaimana sampah itu disediakan. Jadi bagi grup hidup, sampah ini penting menjadi fasilitas perumahan karena itu nanti akan ada petugas yang mengambil dan mengumpulkan. Tapi itu ada penampungan sementara di bangunan jalan. Tampungan besarnya mungkin tidak di dalam perumahan ya, tapi di tempat yang lainnya, tapi akan dikumpulkan oleh petugas pemungut sampah ya. Oke. Baik. Yang belum siapa lagi nih? Tadi Syafi'i ada ya tadi. Mana Syafi'i? Oke, Syafi'i.
mulai dia nampilkan rumahnya ya, belum jadi ya. Oke ya. Ya, jadi Pak Haji akan berikan satu gambaran tentang UAS-nya. Bahwa kalian akan schedule-nya adalah ini kalian dalam masa minggu tenang ini sebenarnya dipergunakan untuk kalian fokus mengerjakan tugas akhir mata kuliah. Mata kuliahnya akan ada tugas akhirnya, yaitu kalau Pak Haji kan tugas akhirnya berupa perancangan perumahan dengan fasilitasnya yang sudah dikerjakan mulai beberapa minggu, mulai tengah semester sampai akhir semester ini ya. Dan itu akan kalian selesaikan dalam masa minggu tenang seminggu. Kemudian pada waktu UAS itu kalian presentasikan barangkali masih perkiraan Pak Edi mungkin ya 90% atau 85% sampai 90% ya. Itu tampilkan dalam PowerPoint ya. Sehingga masing-masing mahasiswa akan memaparkan tugas reportnya dengan PowerPoint gitu. Kemudian nanti Pak Haji akan komentari dan diberikan catatan-catatan untuk revisi, akan diberikan waktu menyempurnakan yang sisanya yang 15-10% lagi itu akan finishing touch-nya itu akan diselesaikan di 1 minggu setelah UAS. Jadi Pak Haji perpanjang untuk 1 minggu ya kira-kira awal Juli ya. Nah, ini Juni ya. Ya, nanti baru masa penilaiannya ya, setelah revisi itu tadi dan mengumpulkan file akhirnya kalian buat poster ya, poster penyajian perumahan ya, poster perumahannya, kemudian yang menampilkan fasilitas-fasilitasnya. Posternya dibuat 2 lembar ukuran A3 ya. Ukuran A3 ya, dibuat 2 lembar ukuran A3. Kemudian kalian juga bikin presentasi untuk video presentasinya. Video presentasinya bisa menggunakan unsur gambar ya, unsur gambar dari screenshot perumahan kamu, fasilitas-fasilitasnya ya, disajikan dalam sebuah video presentasi yang menarik, diberi ilustrasi, musik, barangkali, kemudian diberikan keterangan-keterangan fasilitas-fasilitas apa yang dirancangkan untuk perumahan tersebut. Ya. Dan menggunakan beberapa beberapa video kamera animation dari perumahan ya, mungkin dari tampilan gerbang ya, masuk ke area perumahan ya, jadi potongan-potongan klip, tidak nyambung terus nah, tapi bikin aja potongan-potongan klip dari tampilan-tampilan itu baru dirangkai dengan video editing, itu kan lebih ringan. Jadi kita bikin satu skenario scene dari fasilitas tersebut. Mungkin ada scene gerbangnya, seolah-olah ini tour keliling, dan itu menjadi final projectnya nanti di awal Juli. Jadi kalian praktis punya waktu untuk menyelesaikan tugasmu ini masih 1, 2, 3 minggu ya. Nanti berikan waktu 3 minggu ya. Tentu nanti pada waktu tanggal 29, berarti kalian hari 29 itu Senin, hari Selasanya kalian UAS untuk yang ini, mata kuliah ini, itu presentasikan sebagai UAS-nya. Jadi UAS dalam bentuk presentasi masing-masing. Jadi tidak hanya mengumpulkan tugas, tapi presentasi. Tentu nilainya tidak akan lengkap kalau hanya mengumpulkan tugas. Ketika mereka yang melakukan presentasi, nilainya akan maksimal. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya.
Gimana, Faris? Ada pertanyaan? Nggak ada. Ya. Ada yang belum jelas, ada yang ditanyakan. Royhan, Sabto, gimana? Jadi UASnya itu PPT sama video ya Pak? Yang mana? Untuk UASnya. Untuk UAS PPT dulu. Oh ya. Untuk videonya nanti final projectnya di 1 minggu setelah UAS. Ya. Jadi awal Juli. Untuk UASnya nanti berupa PPT dari konsep dan visual. Jadi kalian paparkan konsepnya, kemudian menggambarkan, menceritakan tentang gagasan-gagasan dalam rancangan perumahanmu, kemudian sajikan dalam PPT saja, ya. Kemudian di sana akan tergambarkan screenshot dari perumahan itu. Ya. Nanti final projectnya, ya, itu Pak Edi kasihkan waktu 1 minggu ya setelah UAS untuk masih diperbaiki. Ya. Nah, pada waktu final project itu videonya sudah jadi. Artinya kalian bisa membuat satu skenario video presentasi dari per part atau bagian-bagian, tidak hanya menggunakan video saja, video animasi kamera, tapi juga bisa menggunakan gambar screenshot yang sudah ada. Jika kalian sudah mendapat teknik editing video, bisa kalian bikin ya tentang perumahan itu ya, jadi perumahan. Bagaimana Rohan? Jelas Rohan? Jelas Pak. Ya. Jadi nanti tentu Pak Edi akan komunikasikan juga melalui Classroom ya. Terus tugas-tugas Classroom kalau yang ada di sini kan sudah pada lengkap ya. Sudah lengkap, mungkin yang belum lengkap ya. Tadi Pak Edi sudah beri peringatan untuk melengkapi tugas-tugas Classroom. Baik, saya kira cukup ya untuk perkuliahan kita. Saya kira selamat bekerja, selamat belajar, mengerjakan tugas, dan semoga sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.